sekolahnya di Malaysia atau di Lanjak Badau atau tidak sekolah. Peningkat upaya dari Dinas Pendidikan sendiri ya Bu untuk IPM. 2024 itu kami menerapkan satu metode itu sekolah filial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, ketemu lagi bersama saya Dina Prihatiniwardoyo di Insight Talk. Kali ini sahabat Insight, saya sudah bersama narasumber kita, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Rita Hastarita. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sahabat Insight. Sama-sama. Halo sahabat Insight. Ya, sahabat Insight, kali ini kita bersama Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat yang akan membicarakan beberapa program terkait dengan tema kita refleksi akhir tahun di 2023 kali ini ya Bu ya. Bu Rita mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Insight beberapa program yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sendiri khususnya di Kalimantan Barat. Oke, makasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini alhamdulillah berkesempatan ya kita berbincang bersama. Tentunya tahun 2023 ini kami optimisme terhadap perkembangan kemajuan pendidikan di Kalimantan Barat. Untuk peningkatan indeks pembangunan manusia dan saat ini ya kondisinya mengalami peningkatan, khususnya di bidang pendidikan, difokuskan di bidang pendidikan, di mana tentu kami melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas atau agenda utama sejalan dengan RPJMD. Nah, beberapa di antaranya yaitu pemenuhan akses, Mbak Dina. Akses ini penting karena tantangan terbesar kami adalah terkait dengan luasnya wilayah Kalimantan Barat. Nah, jadi akses yang masih terbatas ini perlu kita penuhi. Nah, tahun ini kita ada pembangunan unit sekolah baru itu sebanyak 24 unit sekolah baru. Nah, itu kita fokuskan memang di banyak titik yang letaknya di perbatasan, kemudian masuk kategori terpencil dan pedalaman. Ini untuk pemenuhan akses, karena kita tidak ingin ada anak yang tidak sekolah. Jadi semua anak harus sekolah. Kemudian selain unit sekolah baru juga kita melakukan revitalisasi, kemudian rehabilitasi baik itu berat, sedang, ringan di ratusan sekolah, baik jenjang SMA, SMK maupun SLB. Nah itu untuk pemenuhan akses ya. Jadi memang tahun ini tahun yang lumayan berat perjuangan kami karena termasuk tahun yang paling banyak kami fokuskan untuk pemenuhan akses, perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan guru atau peningkatan kompetensi guru. Kenapa harus ditingkatkan kompetensi guru? Karena kita ada kurikulum baru, kurikulum merdeka. Saya inginnya semua guru juga mendapatkan pelatihan atau in-house training, seluruh guru. Nah itu program kami full di tahun ini, Mbak Dina. Bu Rita tadi udah menyebutkan 24 pembangunan itu, beberapa di perbatasan, mungkin bisa disebutkan di mana-mana aja Bu? Itu termasuk revitalisasi atau pembangunannya aja Bu dari 24 itu? Ya, yang 24 itu unit sekolah baru, itu di luar revitalisasi dan rehabilitasi. Tempat atau lokasinya itu di berbagai tempat di 14 kabupaten kota, tapi beberapa yang jauh ya, yang jauh itu termasuk di dalamnya itu unit sekolah baru di Kepulauan Karimata. Nah, ini kan jauh ya. Kepulauan Karimata ini kalau kita dari Sukadana naik berapa jam numpang kapal ya, numpang kapal itu atau motor air itu ya 10 jam.
Dan Ibu dari datang Sukarela. langsung? Sudah datang langsung ngecek lokasi karena di sana cagar alam laut, lokasi Pulauan Karimata itu kan cagar alam laut ya. Jadi harus hati-hati betul menetapkan titik lokasi karena tidak semua tempat bisa dibangun. Ya, dibangun bangunan. Kemudian juga kita mesti berkoordinasi dengan BKSDA ya untuk izin segala macam. Apakah itu lokasinya kena di dalam cagar alam laut atau tidak? Karena di sana ada 3 pulau, Mbak Dina. Ada 3 SMP. Jadi ada Pulau Karimata, kemudian Betutu, ada Pelapis. Nah, hanya ada SMP saja. Sama. Satu dari 3 pulau itu. Ya, jadi ada 3 SMP, jadi tidak ada SMA. Puluhan tahun tidak ada sekolah menengah atas di sana. Jadi pada saat akhir tahun lalu, pertengahan akhir tahun lalu lah ya, saya cek, saya petakan mana-mana sih daerah-daerah kita yang IPM-nya rendah. Kan Kayong Utara termasuk yang rendah ya. Kemudian beberapa kabupaten lain kita cek. Nah, kita coba petakan mana titik-titik yang belum ada sekolahnya nih. Belum ada sekolahnya. Tapi ada potensi sekolah pendukung, ada SMP-nya. Nah, maka harus ada SMA di situ karena nanti pilihannya tuh kalau tak ada SMA atau SMK di situ, anak melanjutkan sekolahnya keluar gitu kan dengan biaya yang tinggi, itu mungkin hanya anak-anak yang orang tuanya mampu nih. Kalau yang tidak mampu, saya khawatir mereka memilih tidak melanjutkan sekolah, sehingga hanya putus di jenjang SMP saja. Sehingga itu akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Nah, sehingga kita putuskan nih, oke, kita cek lokasi, kita cek sekolah pendukung. Nah, itu sangat-sangat memungkinkan salah satu di antaranya adalah pembangunan SMA di Kepulauan Karimata. Dan itu sangat disambut baik oleh masyarakat di sana karena itulah yang mereka rindukan. Ya, jadi sudah berpuluh tahun tidak ada sekolah menengah atas, jadi kita bangunkan. Ini sedang proses pembangunan. Kemudian yang termasuk jauh juga di Kapuas Hulu, itu di Puring Kencana, itu kecamatan paling ujung dari Kabupaten Kapuas Hulu. Ya kalau darat dari sini Kapuas Hulu 12 sampai 13 jam, nah kan. Dari Putu Sibau ke Badau itu sekitar 3 jam. Jalan bagus ya. Kemudian dari Badau ke Puring Kencana itu sekitar 2 sampai 3 jam. 17 jam berarti. Kurang lebih ya, Bu. Ya, jadi total kurang lebih 17 ya. Nah, 17 jam baru sampai ke Puring Kencana. Puring Kencana ini kemarin saya ke sana itu lewat jalan sawit. Nah, lewat jalan sawit. Nah, saya pastikan dulu nih apakah memang layak nih kita bangun atau tidak. Karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kemudian di situ ada dekat Badau ya, Lanjak ya. Pilihan anak-anak itu 3. Sekolahnya di Malaysia, atau di Lanjak, Badau, atau tidak sekolah. Hanya itu saja. Yang itu tidak apa, Bu? Sekolah paling tinggi apa, Bu? SMP? SMP di sana paling tinggi. Nah, jadi kita sangat-sangat tidak ingin ada pilihan mereka tuh yang ketiga yang tak sekolah tadi nih. Ya kan, tapi kan tidak semua masyarakat bisa mampu nih untuk keluar. Karena pilihannya kalau mau sekolah memang harus keluar gitu ya, keluar dari kampungnya itu. Sehingga saya putuskan kemarin memang kita mesti ada bangun sekolah. Nah, akhirnya ya saat ini sudah jadi sekolahnya, anak-anak sudah ada penilaian sumatif karena saat ini sedang melakukan penilaian sumatif. Jadi sudah ada 8 siswa. Karena kemarin kita agak terlambat dan kita tumpangkan sementara di SMP ya, SMP terdekat karena lokasinya itu sebelah SMP. Kemarin lokasinya itu di samping kantor camat, di samping SMP, lahannya berbukit, ya lahannya berbukit. Kita tak punya anggaran nih Mbak Dina untuk land clearing, membersihkan lahan. Karena kalau kami bangunan itu, kalau kita mau ambil lagi anggarannya untuk pembersihan lahan, kan sayang tuh, harusnya bisa jadi bangunan, tapi nanti untuk pembersihan lahan. Jadi kita minta bantu perusahaan di sana. Perusahaan di sana, kita minta bantu untuk membersihkan lahan, jadi bukitnya dipotong, jadi lahannya sekarang landai. Jadi bisa landai. Jadi bisa nanti mungkin tahun depan kita bisa untuk penataan lingkungan, bisa untuk lapangan olahraga, tempat upacara. Apalagi kan nanti bersebelahan dengan SMP ya. Jadi
anak-anak SMP juga bisa gunakan nih sama-sama. Jadi enggak usah ngeblok-ngeblok, sama saja. Karena kita untuk peningkatan kualitas pendidikan. Oke. Nah, itu yang 2 itu termasuk yang jauh. Selain yang itu juga yang lainnya juga lumayan jauh-jauh juga sih. Artinya dari 24 ini kan menjadi salah satu peningkat upaya dari Dinas Pendidikan sendiri ya Bu untuk IPM di Kalimantan Barat ini. Kalau Ibu melihat dari yang sudah dan yang akan 24 ini sudah ya Bu? Iya. Sudah ya dalam pengerjaan proses dan sebagian juga sudah selesai. Ini bagaimana mungkin dengan sekolahnya anak-anak ini lanjut di ininya kan dan jenjang yang seharusnya mereka ini peningkatan dari IPM sendiri itu bisa ditekan atau gimana Bu? Iya. Nah, jadi 24 sekolah baru ini kan ada sebagian yang sudah kita terima sebenarnya di penerimaan siswa baru tahun lalu. Jadi tinggal pindah ke bangunan yang baru kalau sudah jadi. Beberapa sekolah sudah jadi karena ini akhir tahun, target kita akhir tahun ini selesai semuanya nih. Dan tentunya kalau mereka melanjutkan sampai jenjang sekolah menengah atas sangat-sangat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Di rata-rata lama sekolah juga di harapan lama sekolah. Karena itu utama dulu nih, menyelesaikan pendidikan itu utama dulu untuk IPM. Karena 2 indikator itu dipengaruhi oleh sekolah atau tidaknya nih masyarakat. Nah itu. Oke Bu, kalau melihat 14 kabupaten kota ini kan Kalimantan Barat cukup luas. Kemudian dari beberapa pilihan yang tadi sudah Ibu tetapkan untuk pembangunan ini kan beberapa kawasan itu di batas di luar daerah terpencil dan sebagainya. Dari mungkin kalau bisa dilihat dari 100% mungkin berapa persen yang sudah tercapai masyarakat ini bisa mengenyam pendidikan yang target-target dari 24 titik ini yang sudah tercapai. Apakah masih ada ya, meskipun mungkin masih ada beberapa ini, tapi apakah 24 ini sudah cukup mencakup? Belum, sebenarnya 24 ini belum ya. Memang target kita sebenarnya 100. 100 sekolah baru sebenarnya untuk di Kalimantan Barat ini. Cuma, nah gurunya yang tak ada. Nanti dibangun sekolah banyak-banyak gurunya yang tak ada. Saat ini saja kita kan kekurangan sekitar 7.400 guru. Ya kan, nanti kalau kita bangun sekolah lebih banyak lagi gurunya ini yang belum terpenuhi. Karena kita juga tidak mau sembarangan juga rekrut ya, karena kita juga selain pemenuhan akses tentunya kualitas juga harus kita jaga kan. Nah, dari yang 7.400 ini saja kemarin kita buka formasi sebanyak 5.446, yang formasinya tidak terisi itu 1.507. Kan sayang tuh, ya kan? Artinya kita masih kurang lagi 3.000-an lagi guru untuk memenuhi kebutuhan guru di Kalimantan Barat. Kita inginnya sih kemarin mudah-mudahan full kan, cuma kalau lihat kondisinya memang belum bisa terpenuhi semua. Nah, jadi memang ada treatment tersendiri yang harus kami lakukan kembali di tahun 2024. Kelas jauh, kelas jarak jauh atau filial. Oh gitu. Ya. Yang akan diterapkan di 2024 ya Bu? Iya, tahun 2024 itu kami menerapkan satu metode itu sekolah filial. Jadi tidak perlu banyak membangun unit sekolah baru, karena kalau unit sekolah baru itu harus ada kepala sekolah, harus ada tenaga administrasi, macam-macam ya, dan yang terpenting guru. Nah, kalau filial ini polanya adalah guru yang akan mendekat ke masyarakat. Nah, ruangannya apakah harus ada ruang kelas? Tidak juga. Kalau ada balai desa atau ada rumah masyarakat ya yang masih standar untuk digunakan proses belajar mengajar bisa. Nah, jadi kalau cuma satu kelas bisa? Iya bisa. Karena minimal 5, kalau 5 orang minimal kita bisa buka kelas filial, kelas jarak jauh. Polanya itu bisa dengan tatap muka dan bisa dengan daring. Ya. Cuma daring mungkin kita nanti beberapa lokasi terbentur dengan tidak adanya sinyal kan. Jadi nanti apakah itu sekolah formal? Ya, sekolah formal gitu ya. Kan ada yang tanya, sekolah filial ini formal atau tidak? Ya, ini formal, sama. Tapi nanti dia ini kita seperti cabang. Nah, kelas cabang lah gitu ya.
nanti dia nginduk nih, Di nginduk ke satu satu sekolah. ya. Nah, yang perdana itu tahun depan itu kita bangun sekolah filial ini di Desa Pelita Jaya di Kabupaten Kuburaya. Karena itu kan pulau ya di Daerah mana, Bu? Kubu. Kubu. Ya, di Kubu. Karena dia pulau gitu, selama ini anak-anak itu sekolah ngambilnya ke yang terdekat itu di SMA Kubu. Kemudian mungkin Seruat kalau tidak salah saya ya. Nah, itu harus nyebrang. Menggunakan boat ya. Itu 30 menit. 30 menit kapal motor ya, 30 menit. Kalau ngantri bisa 45 menit. Nah, anak-anak capek kan? Begitu sampai sekolah udah capek. Jadi nanti berpengaruh nih terhadap proses belajar mengajar. Kasihan juga risiko terlalu jauh perjalanan kan? Keselamatan anak-anak juga kita utamakan. Sehingga mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan ada SMP terdekat di pulau itu, maka kita buat tahun depan itu filial di Desa Pelita Jaya. Kubu itu ya. Itu akan jadi percontohan untuk ke Kalimantan Barat ya, Bu? Itu percontohan. Nanti gurunya yang datang ke sana. Saya udah cek sinyal karena saya udah lihat lokasinya sendiri. Jadi sinyal di sana ada salah satu seluler yang bisa yang kuat ya, kencang. Jadi kita lihat dulu polanya. Kalau misalnya memungkinkan kita tahun depan bisa kombinasi tatap muka daring. Jadi mau kita tambahkan Chromebook lagi untuk mereka di sana. Dan itu akan dilaksanakan di 2024 ya, Bu? 2024. Jadi di penerimaan peserta didik baru di bulan Juli kita buka mereka. Berarti dari 7.000 guru kekurangan yang sudah terisi 4.000, kurangannya itu nggak perlu lagi atau gimana? Masih perlu. Masih perlu, hanya saja kalau yang kelas filial ini kita tidak perlu plotting banyak semua guru di situ, nanti kita atur jadwal mengajarnya. Jadi kalau guru itu kan biasa kalau dengan kondisi saat ini ada satu guru dia yang mengajar beberapa mata pelajaran, biasanya 2 ya, biasanya 2. Nanti kita atur jadwalnya 1 harian itu dia. Gitu kan, kalau selama ini kan nanti ada yang hari Senin, nanti ngulang lagi hari Rabu misalnya kan. Nah ini enggak, kita nanti susun jadwalnya, dia tetap 1 harian itu dia yang masuk. Nah, nanti baru guru selanjutnya, Jadi kayak tugas piket lah. Nah itu, jadi gurunya yang datang ke situ. Jemput bola lah istilahnya. Nah, itu jemput bola. Oke, Bu, karena kita lagi berbicara tentang guru nih, kan seperti yang Ibu sampaikan tadi kan kekurangan guru 14 kabupaten kota. Sekiranya Bu Rita sudah menjadi Kepala Dinas Pendidikan, apa sih menjadi tingkat kesulitan masyarakat kita itu, apakah tidak ingin menjadi guru, apakah karena penempatan atau apa, Bu? Bisa disampaikan mungkin sama sahabat Insight yang ingin jadi guru. Yang ingin jadi guru tuh banyak sebenarnya ya. Cuma kemarin di penerimaan itu, ini kan kita ada formasi umum dan formasi khusus ya. Formasi khusus itu kan yang untuk sudah mengajar, kemudian dia melamar di mata pelajaran yang dia ajar selama ini. Nah, pada saat mereka melamar itu ijazahnya tidak linier, ya dengan formasi yang mereka lamar. Kita ambil contoh gini ya, kita kekurangan guru agama Buddha. Nah, guru agama Buddha ini kan kita ada persyaratannya. Nah, pada saat mereka melamar itu pendidikannya itu bukan kesarjanaan itu. Memang yang selama ini mengajar agamanya agama Buddha ya, agama Buddha. Tapi karena kesarjanaannya bukan agama Buddha gitu ya, agama, jadi tidak bisa terakomodir. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya yang vokasi juga kita kekurangan ya, vokasi. Jadi lebih banyak kepada ketidakliniaran pendidikan dengan jabatan yang dilamar. Kemudian beberapa juga itu lulusannya susah ya, susah kita dapatkan. Kayak lulusan Kria itu biasanya dari Jawa. Kemudian guru-guru SLB itu tamatan Jawa karena kita memang belum ada pendidikan vokasi di perguruan tinggi ini masih kurang. Nah, jadi kita perlu guru-guru tersebut yang memang tadi
karena keterbatasannya, jadi Hmm. memang belum terpenuhi. Oke, Bu, dari beberapa pembangunan di 2023 hingga nanti 2024, antusias dari masyarakat sendiri itu gimana, Bu? Kalau Bu Rita nih adalah orang yang saya perhatikan selalu turun ke daerah manapun, mau sulit mau gampang tuh selalu datang gitu. Ibu melihat mereka untuk melanjutkan pendidikan, kemudian masyarakatnya melihat beberapa pembangunan yang sudah dibangun itu seperti apa, Bu? Khususnya beberapa daerah-daerah yang sulit dijangkau lah mungkin. Nah, masyarakat itu sebenarnya antusias ya. Begitu. Nah, gini ya. Kenapa saya senang turun ke lapangan? Karena saya harus bisa memastikan bahwa kita perlu hadir atau tidak di situ ya. Saya mesti melihat kondisinya apa yang harus kita bangun duluan, gitu ya. Saya harus lihat kondisi sekolah yang sudah terbangun, ya mungkin yang sudah umur 20, 30 tahun atau 10 tahun, kondisinya seperti apa. Nah, karena kalau cuma laporan di atas meja tuh kadang kan kita tak bisa resapi tuh, tak bisa kita kan ya dibaca sih, cuma kan nggak bisa betul-betul kita lihat kondisinya gitu ya. Sehingga memang turun ke lapangan itu menurut saya metode yang paling tepat untuk saya, bagi saya, mungkin orang lain belum lah ya. Untuk saya itu lebih tepat karena saya bisa menyerap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, masyarakat sangat antusias dengan keberadaan sekolah menengah, terutama sekolah menengah atas. Mau itu kejuruan, mau itu SMA ya, mereka sangat antusias dan ini merupakan sebenarnya seperti apa ya, membuka lah ya, membuka pintu jembatan masa depan lah untuk mereka. Nah, sehingga lokasi-lokasi yang kita bangun ini Mbak Dina, ini semuanya tanahnya hibah. Yang 24 sekolah kita bangun itu tanahnya hibah. Kebanyakan hibah masyarakat. Nah itu bukan sedikit tuh, satu sekolah itu kita minta kalau untuk SMA minimal mereka harus berikan aset ke kita itu 2 hektar. Kalau minimal itu ya minimal. Nggak sedikit. Nah kan, nggak sedikit kan, kan kalau sedekah itu susah loh sebenarnya. Ya kan berat tuh kalau mau sedekah. Ini sedekahnya, ini masyarakat, saya ucapkan terima kasih juga kepala desa, masyarakat yang udah mensedekahkan, menghibahkan tanahnya. Ada yang hibahkan 5 hektar, karena kalau sekolah kejuruan SMK itu 5 hektar. Oh itu minimal kalau yang untuk kejuruan ya Bu? Kejuruan, SMK 5 hektar, kemudian SMA 2 hektar. Karena kalau pertimbangannya SMK itu kan ada praktek ya. Ada praktek, maka mereka harus lebih luas untuk satuan pendidikan, ya, untuk ruang praktek segala macam. Nah itu kalau tanpa partisipasi masyarakat ya berat gitu kan, karena aset Pemprov kan tidak ada sebanyak itu. Jadi partisipasi masyarakat, jadi kita bisa lihat ini saat ini saja kita masih banyak nerima proposal hibah dari masyarakat, tapi kami kaji. Kami tidak semua begitu masyarakat mau hibah, ya kita kaji dulu kan di situ perlu atau sudah sangat-sangat membutuhkan prioritas atau tidak, atau belum dulu segala macam. Nah itu ada kajiannya, jadi tidak semua kita plotting, kita tampung, karena tadi nanti di masa depan itu tidak perlu juga terlalu banyak sekolah. Gitu kan. Karena digitalisasi sekolah di masa depan ini akan kita bangun gitu. Ini kita pemenuhan akses-akses yang memang betul-betul tidak ada sama sekali. Kemudian memang betul-betul membutuhkan karena tadi jaraknya dengan sekolah yang lain itu terlalu jauh, sedangkan masyarakat di sana juga tidak memiliki kemampuan punya kendaraan semua, tak ada. Ya. Sedangkan kan kita tak sediakan bis, gitu kan? Nah, itu yang sangat saya rasakan, antusias masyarakat itu sangat merespon baik terhadap pembangunan sekolah baru maupun rehab yang kita lakukan. Ya. Dan dari pembangunan yang sudah dilakukan ini kan artinya antusias antara masyarakat dengan pemerintah kan ini ya Bu, berkesinambungan. Ya. Dari yang menghibahkan, kemudian dari program itu ternyata ini ya. Oke. Sahabat Insight, Ibu Rita ini selain kepala dinas juga menjadi volunteer
Dan beberapa dari kawasan yang didatangi ya Bu, ternyata itu juga bersambung dengan apa sih bantuan yang diberikan itu Kegiatan. juga termasuk salah satu seperti pemberian sepatu, Iya, kemudian itu betul. bisa Ibu jelaskan tuh Bu ke sahabat Insight Bu, apa aja nih? Oke. Nah, sahabat Insight, saya ini sebenarnya dari dulu ya, dari dulu itu sudah mengikuti kegiatan kerelawanan. Nah, sudah lama sekali. Nah, mendirikan beberapa komunitas sebenarnya Mbak Dina. Saya itu mendirikan yang pertama dulu saya dirikan bersama beberapa teman itu Sayang Pontianak. Dulu fokusnya itu Kota Pontianak saja. Fokusnya Kota Pontianak. Itu saya dirikan bersama beberapa teman Sayang Pontianak. Kemudian melebar, kita buat lagi Peduli Kasih Anak Kalimantan. Karena udah mulai melebar kan, Peduli Kasih Anak Kalimantan. Dari Pontianak ke Kalimantan. Iya. Nah, kemudian kami juga membuat Rumah Autis Sayang Pontianak. Nah, yang di Ampera. Rumah Autis Sayang Pontianak ini kita bangun juga dengan kami berempat membangunnya dengan teman-teman ya, berempat. Kemudian saya juga aktif sebagai relawan di Rumah Jakat. Nah, Rumah Jakat dan juga bersamaan nih selaras sebenarnya dengan yang ditugaskan sekarang di PMI Provinsi sebagai Ketua Bidang Relawan dan PMR. Jadi connect nih lima-limanya ya, lima-limanya. Awal mula dulu itu Sayang Pontianak, program kita banyak, 30-an program. Semua diambil semua nih. Bantuan sembako, kemudian untuk uang jajan anak yatim piatu, itu ratusan anak. Tapi itu skalanya Pontianak ya Bu masih kan? Skalanya dulu masih Pontianak. Alhamdulillah gerakan kita itu banyak ditiru oleh kawan-kawan komunitas yang lain. Kan berarti ditiru. Manfaatnya jauh lebih iya, ini ya? Ditiru kan, ditiru oleh kawan-kawan komunitas yang lain. Kita cek, oh teman-teman nih banyak nih yang niru nih. Kita senang nih Mbak Dina. Biasanya orang kalau ditiru nggak suka ya Bu. Tapi ini malah ya karena kebaikan ya, manfaat bagi ya kan. Jadi karena banyak komunitas yang juga melakukan kegiatan kebaikan, jadi kami tim nih karena udah banyak nih yang di Pontianak ya, kan kasihan nih juga yang di lain juga harus diperhatikannya. Jadi kami melebar. Oke, kita plotting teman-teman yang komunitas ini, kalian di ini ya, Kota Pontianak ya, kami masih support Mbak Din, kami masih support, kami enggak turun, kami enggak muncul di permukaan, kita masih support. Mantau dari jauh ya Bu? Ya, kita masih support, baik itu finansial maupun ini semangat ya. Kemudian yang jauh-jauh ini kan agak sulit ininya, menjangkaunya. Nah, ini kita yang handle, tim kami yang handle, karena yang jauh-jauh ini memang biaya operasionalnya besar. Nah, jadi yang itu yang kita handle. Bu, yang pembagian sepatu untuk anak-anak itu gimana Bu? Itu ceritanya. Itu kan mungkin nggak terfikir bagi beberapa orang yang ingin mau melakukan apa atau sekedar membagikan uang gitu. Tapi sebenarnya sepatu itu kan kita masih lihat, kalau pengalaman saya dulu ke beberapa daerah kan mereka masih pakai sendal jepit, nggak pakai sepatu bahkan gitu. Tapi ini Ibu punya itu tuh gimana tuh Bu? Pemberian sepatu untuk anak-anak ya Bu ya? Ya, kalau pembagian sepatu tuh awalnya dulu nggak sebanyak ini ya. Kita memang pembagian sepatu itu sebelum saya di Dinas Pendidikan juga sudah membagikan sepatu sebenarnya. Nah, itu memang kita sasar karena kami konsennya memang awalnya ke anak-anak ya. Jadi kita cek nih apa sih kebutuhan anak yang dibutuhkan untuk mereka semangat belajar ya. Semangat belajar, kemudian memang kadang-kadang untuk orang yang di bawah ya tidak mampu itu beli sepatu tuh agak berat Mbak Nina ya. Jadi oke, kita lihat di lapangan, oh anak-anak sepatunya udah ada yang tenganga ya, ada yang koyak gitu ya. Dan kita putuskan bersama tim kalau kita turun, selain bawa barang-barang sembako, kemudian kadang kita bawa sarung, pakaian segala macam, kita coba sepatu lah nih ya, gitu kan, kita coba sepatu, dan responnya anak-anak luar biasa, senang gitu ya, bahagia gitu kan. Akhirnya awalnya yang dari
uangnya kita sendiri, kemudian karena ada yang Banyak yang lihat, tahu ya. ya kan, ada Mhm. yang lihat. Mhm. Nah, terakhir itu Bank Indonesia. Oke. Oke, Bank Indonesia Oh, yang support kita. oke. Nah, support kita itu Bank Indonesia melalui Rumah Zakat Mhm. itu 500 sepatu kita fokuskan di perbatasan. Mhm. Jadi sepatu untuk batas negeri. Mhm. Kemudian yang kalau 100 sepatu yang terakhir di Batu Layang kita kasih itu memang murni dari komunitas saya. Mhm. Itu 100. Kalau yang lain-lain di Pulau Maya kita juga pernah bawa sekitar 100-an sepatu. Mhm. Jadi yang memang belum tidak terpublikasi ya. Ya. Dan di Kapuas Hulu juga sebelum yang bekerja sama dengan manusia kita Bank juga Indonesia. sudah kasih. Oke. Bu, dari kalau ini untuk pembagian sepatu, selain itu yang tadi Ibu sebutkan tuh PMI, beberapa bulan yang lalu Sahabat Insight Kalimantan Barat itu kan mengalami karhutla ya Bu. Iya. Nih Bu Rita ini turun langsung sambil menggunakan motor trail. Nah, itu bukan hoak, bukan apa, dan itu memang dilakukan oleh Bu Kadis. Itu gimana tuh Bu? Emang apa sih untuk sekedar medsos atau emang udah dilakukan dari dulu atau gimana? Oke. Kalau kegiatan relawan udah biasa ya, daerah yang sulit pun kita jalani gitu ya. Nah, untuk di daerah-daerah tertentu itu kendaraan yang masuknya agak lebih nyaman itu menggunakan motor trail. Jadi mau tak mau tuh Mbak Motor Dina. biasa kan agak sulit ya Bu, lewat-lewat jalan gitu ya. Ya, terpaksa harus pakai motor itu. Iya. Dan itu Ibu memang bisa atau Bisa. belajar dulu atau gimana? Nggak bisa, karena saya dulu punya motor trail. Oh, pantes. Motor anak saya, bukan motor saya. Jadi saya memang di rumah itu punya motor trail, jadi bisa menggunakannya. Jadi memang begitu di lapangan ada motor trail sudah gampang. Sudah gampang. Anak-anak yang bawa ini aja kadang saya gonceng, yang bawa alat. Saya boncengin di ini. Jadi memang sebagai sarana untuk akses saja sih, akses ke lapangan untuk percepatan kami mencapai titik lokasi itu Mbak Dina. Memang kalau karhutla kan kondisinya kan dia pasti di dalam ya, nggak ada jalan bagus tuh, nggak ada Bapak Ibu ya, Sahabat Insight nggak ada. Kalau yang karhutla itu pasti masuk, kan namanya juga hutan kan, hutan dan lahan, jadi itu mesti dia masuk ke dalam-dalam dan akses untuk mencapai itu yang memudahkan saya ya, mudahkan tim kami lah, itu menggunakan kendaraan bermotor trail. Nggak bisa Bu pakai motor kecil, bisa, tapi karena yang motor operasional kami itu di PMI, kemudian kita kan juga dibantu teman-teman di lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup kan rata-rata motor KPH itu motor trail. Ya, jadi mau tak mau yang tersedia itu daripada saya jalan kaki kan. Nah, itu jadi menggunakan motor trail, dan memang itu karena relawan ini kan panggilan jiwa ya, jadi tidak semua orang bisa, memang Bapak Ibu Sahabat Insight enggak, mohon maaf enggak bisa semua orang. Saya udah coba beberapa rekan kita bawa kedua kali Ibu nyerah. Sekali cukup. Tapi sekali Ibu, ya itu gimana tuh Bu? Kan itu panas, terus nggak cuma 1-2 jam, dan itu memang bukan apa ya, apa bahasanya, tapi itu memang murni dilakukan dari hati. Itu gimana tuh Bu? Upaya atau trik mungkin Sahabat Insight biar Bu Kadis bisa kasih itu apa, di lapangan tuh biar bisa fit, kemudian dilakukan secara kontinu, itu gimana Bu? Nah, jadi gini Sahabat Insight ya, tadi yang pertama, relawan itu adalah panggilan jiwa. Kita nggak bisa paksakan semua orang bisa jadi relawan, itu nggak bisa. Tetapi mungkin kontribusi masing-masing orang beda-beda ya. Mbak Dina, ada yang menjadi relawan, oh saya cuma nyumbang tenaga, nyumbang uang masing-masing lah ya. Itu juga relawan sih sebenarnya ya. Tapi saya memilih mana yang saya bisa lakukan. Ya finansial oke, misalnya gitu ya, kemudian secara tenaga juga. Kenapa? Saya ingin tunjukkan bahwa kami di ASN ini juga bisa berkontribusi yang sama dengan masyarakat yang lain gitu kan. Nah, kemudian membangun semangat sebenarnya. Karena perlu membangun semangat untuk kawan-kawan relawan saya yang di lapangan. Nah, jangan sampai kita ini yang, maksudnya kami kan yang ngarahkan. Ini tim A turun ke sini, tim B turun ke sini, tim C turun ke sini.
Ini nangani banjir, ini nangani karhutla, ini nangani sembako, ini nangani janda, ini nangani piatu gitu kan banyak tuh tim kami tuh di lapangan. Jangan sampai kami hanya membagi tugas tapi kami tak kobarkan semangat nih karena relawan ini tuh tidak digaji ya. Jadi kalau tidak disemangati, nah ini nih ya nanti siapa lagi yang ngasih semangat gitu ya Bu ya. Jadi perlu menyemangati rekan-rekan agar rekan-rekan itu merasa bahwa mereka dihargai ya. Mereka dihargai, mereka dedikasinya itu inilah ya semakin meningkat lah gitu. Nah, memang tadi kerelawanan ini perlu dipupuk sejak dini. Nah, jadi kalau teman-teman sahabat Insight yang punya anak-anak usia sekolah dasar sudah boleh tuh dipupuk rasa empatinya ke orang lain, rasa simpatinya ke orang lain, diajak diajak segala macam. Karena saya itu awalnya tuh seperti itu oleh orang tua saya. Oh gitu Bu? Ya, awalnya itu diajak oleh orang tua, oleh datuk nenek saya itu ngajar di pedalaman. Oke. Di mana Bu? Daerah mana? Landa. Jadi kalau sore itu diajak naik sampan, itu dari jam 4 sore sampai jam 9 malam itu ngajar ngumpulkan anak-anak di kampung-kampung itu tidak dibayar. Kampung-kampung belajar rame-rame, belajar menulis, belajar ngaji. Itu tidak dibayar. Itu setiap hari dilakukan. Itu diajak, kayaknya itu terbentuk dari kecil tuh. Jadi kita udah terbiasa. Sudah terbiasa. Nah, sudah terbiasa. Dan ini ada hubungannya dengan yang nanti 2024 itu sebenarnya ya Bu ya? Sama, jadi mendekatkan. Nah, itu dilakukan oleh pendahulu Ibu dan dilakukan nanti insya Allah di 2024 ya? Betul. Jadi mendekatkan gurunya ke masyarakat. Nah, itu. Oke, Bu Rita, masih banyak sebenarnya yang akan kita bahas insya Allah di lain kesempatan. Mungkin di akhir sesi ini Bu bisa disampaikan ke masyarakat Kalimantan Barat khususnya untuk pendidikan di Kalimantan Barat ini juga dengan beberapa kegiatan yang akan Ibu lakukan mungkin di 2024. Oke. Di tahun 2024 tentunya kami masih pemenuhan akses pendidikan untuk daerah-daerah memang yang sangat prioritas untuk kami bangun. Kemudian untuk revitalisasi dan rehabilitasi juga masih menjadi prioritas kami karena akses itu utama untuk peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemudian yang kedua tentunya peningkatan kualitas guru. Kita program itu juga terus kita gencarkan. Kemudian digitalisasi sekolah ya. Kita mulai terapkan di tahun ini sebenarnya, cuma nanti kita lebih gencarkan lagi di tahun 2024. Kemudian untuk Bapak Ibu guru ya, kita ingin mereka memiliki kompetensi yang tinggi sehingga setiap 3 bulan kita wajibkan in-house training, workshop dan lain-lain sehingga peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat semakin lebih baik. Dan tentunya untuk masyarakat ya, saya menghimbau yang usia sekolah untuk harus ya, ini wajib sekali menyelesaikan pendidikan 12 tahun ya, jadi minimal tamat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan. Kemudian untuk yang putus sekolah ya, bisa pendidikan kesetaraan, hubungi PKBM terdekat. Lapor ke kami jika memerlukan bantuan untuk pendidikan kesetaraan. Intinya tidak ada anak yang tidak sekolah, harus sekolah semua. Dan Bapak Ibu orang tua wajib saya minta untuk mengedukasi anaknya, mendorong semangat anak-anak untuk menyelesaikan pendidikannya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah turut serta membangun pendidikan di Kalimantan Barat dan stakeholder terkait yang telah membangun pendidikan di Kalimantan Barat. Oke, baik demikian sahabat Insight perbincangan saya dengan Ibu Rita Hastarita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.